Selamat pagi anak-anak semua yang di rumah. Bagaimana kabar kalian di rumah? Ibu berharap kabar kalian di rumah dalam keadaan yang sehat dan kuat dan selalu semangat dalam melaksanakan aktivitas kalian ya. Dan jangan lupa belajar. Nah, anak-anak, pagi ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Sebelum kita masuk materi, Ibu ingin kalian siapkan buku bahasa Indonesia kalian dan alat tulis kalian. Sudah disiapkan? Nah, lalu kalau memang sudah, kalian buka buku bahasa Indonesia kalian halaman 99. Nah, anak-anak, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang menemukan isi cerita di dalam fabel serta menyampaikan kembali cerita fabel tersebut dengan penuh percaya diri. Nah, Ibu juga sudah mendapatkan hasil pekerjaan kalian dan video kalian yang sangat luar biasa. Kalian bisa menceritakan isi fabel dan kalian bisa menceritakan kembali cerita fabel yang sudah kalian baca, dan semuanya sangat luar biasa. Ibu bangga kepada kalian. Nah, anak-anak, kalian pasti sudah tahu apa itu tema, apa itu judul, apa itu tokoh, watak, latar, alur, bahkan amanat di dalam fabel, ya kan? Kalau masih ada yang bingung, nanti coba dibaca lagi ya bukunya. Nah, untuk materi kita hari ini, kita akan mempelajari ialah menirukan kata sapaan dalam dongeng. Kalian bisa buka buku bahasa Indonesia kalian halaman 101. Sudah dibuka semuanya? Nah, kalau sudah, kalian lihat poin yang C, ialah menirukan kata sapaan dalam dongeng. Kalian pastinya kemarin sudah membaca cerita dongeng fabel dong. Nah, sekarang kita mau mengetahui apa sih kata sapaan dalam dongeng. Nah, sebelum kita masuk ke inti ceritanya, ke inti pembelajarannya, Ibu akan bacakan materi pengantar kepada kalian. Nah, Ibu harap kalian mendengarkan secara saksama ya anak-anak. Kamu sudah belajar cerita fabel. Setiap cerita atau dongeng memiliki kata sapaan. Kata sapaan digunakan untuk menyapa atau menegur lawan bicara. Kata sapaan berupa nama diri seperti Mita, Rudi, Ajeng, dan lain-lain. Kata sapaan juga bisa berupa panggilan keluarga seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman. Dalam menyapa, sebaiknya menggunakan bahasa yang santun. Berbahasa yang santun tidak hanya saat berbicara kepada orang tua atau orang yang lebih tua dari kalian, tetapi berbicara santun juga bisa digunakan oleh siapapun yang menjadi lawan bicara kita. Jadi ketika kalian berbicara kepada teman kalian, adik kalian, atau siapapun itu yang menjadi lawan bicara kalian, anak-anak, kalian harus berbahasa santun. Seperti itu anak-anak. Nah, apa sih kata sapaan dalam dongeng itu sendiri? Nah, Ibu akan jelaskan ya anak-anak. Tapi sebelum Ibu menjelaskan, Ibu akan membacakan dongeng yang sudah Ibu sediakan. Nah, nanti dari dongeng yang sudah Ibu sediakan, Ibu akan memberitahu kepada kalian apa itu kata sapaan di dalam dongeng. Nah, kalian harus mendengarkan cerita dongeng yang Ibu bacakan ya anak-anak. Nah, Ibu akan bacakan buat kalian. Rubah dan kambing. Malam hari yang gelap adalah waktunya Rubah berjalan-jalan di sekitar hutan. Sayangnya malam itu Rubah terjatuh ke dalam sumur yang cukup dalam. Dia mencoba berbagai macam cara untuk keluar dari sumur, seperti melompat, memanjat, dan meminta tolong. Sayang, usahanya tidak membuahkan hasil. Akhirnya, tidak ada pilihan lain bagi si Rubah. Mau tak mau, dia harus bermalam di dalam sumur tersebut. Keesokan paginya, seekor kambing yang tak sengaja lewat tertarik untuk menengok isi sumur. Sang kambing tampak terkejut ketika ia melihat ada Rubah di dalam sumur. Untuk menghilangkan rasa penasarannya, si kambing bertanya kepada Rubah, "Apa yang sedang kamu lakukan di dalam sumur, Tuan Rubah?" Rubah yang licik langsung mendapatkan ide setelah melihat ada kambing di atas sumur. Dia pun menjawab, "Saya turun ke dalam sumur untuk meminum air.
Ini adalah air terbaik yang pernah saya rasakan sepanjang hidup saya. Jika Tuan Kambing ingin mencoba, silakan saja." Tanpa pikir panjang, si kambing langsung melompat ke dalam sumur dan meminum air sebanyak-banyaknya untuk melepaskan dahaganya yang sedari tadi. Setelah kenyang minum air, si kambing hendak keluar dari sumur. Namun, nasibnya sama seperti rubah yang tak bisa keluar. Saat kambing mengalami kepanikan, sang rubah menenangkannya dan menawarkan sebuah solusi. "Tuan Kambing, saya mempunyai ide. Bagaimana jika Anda berdiri dengan kaki belakang Anda? Setelah itu, saya akan naik di atas kepala Anda dan keluar. Dari atas sana, saya akan membantu mengeluarkan Anda." Kambing yang polos ini menyetujui penawaran dari rubah. Akhirnya, rubah licik ini bisa keluar dari sumur. Bukannya menolong kambing, ia malah berkata, "Seandainya Anda cukup cerdas, Anda tidak akan pernah masuk ke suatu tempat tanpa memikirkan terlebih dahulu bagaimana cara mengeluarkannya." Ia pun melenggang pergi meninggalkan kambing di dalam sumur. Wah, ceritanya sangat menyedihkan ya. Kambing dibohongi sama si rubah. Rubah bukannya menolong kambing, malah pergi meninggalkan kambing ketika dia berhasil keluar dari sumur. Nah, anak-anak, tidak boleh meniru hal seperti itu ya. Dalam keadaan apapun, kita harus selalu mengingat teman kita. Kita tidak boleh berbuat curang oleh siapapun. Nah, dari cerita dongeng yang tadi Ibu bacakan, kita sama-sama tahu nih anak-anak, kata sapaan apa sih yang terkandung di dalam dongeng tersebut. Nah, di paragraf pertama, di kalimat terakhir, ada sebuah kalimat yang menyatakan, "Apa yang Anda lakukan di dalam sumur, Tuan Rubah?" Nah, itu merupakan salah satu kata sapaan yang ada di dalam dongeng yang sudah Ibu bacakan tadi. Jadi, kata sapaannya itu bisa berupa apa yang Anda lakukan di dalam sumur, Tuan Rubah? Nah, ini merupakan kata sapaan salah satu yang ada di dalam dongeng yang sudah Ibu bacakan tadi, anak-anak. Nah, selain itu banyak sekali, seperti dia bilang, "Tuan Kambing, saya mempunyai ide." Nah, itu juga merupakan kata sapaan dan lain sebagainya. Nah, dari dongeng yang tadi sudah Ibu bacakan, apakah kalian masih bingung tentang kata sapaan? Nah, kalau kalian masih bingung, belum paham, kita bisa buka materi halaman selanjutnya ya anak-anak. Ialah halaman 102. Bacalah cerita di bawah ini. Kita baca, Ibu akan bacakan kepada kalian dan kalian dengarkan secara saksama ya. Dan jangan lupa dilihat bukunya juga ya. Nah, menanam bunga mawar. Di belakang rumah Tasya ada sebuah kebun kecil. Kebun itu ditanami bunga-bungaan dan aneka tanaman hias indah. Pada hari Minggu, Ibu menanam bunga mawar putih. Tasya ingin sekali belajar menanam bunga. "Ibu, bolehkah aku membantu menanam bunga?" tanya Tasya. "Tentu saja, Tasya. Ayo bantu Ibu," sahut Ibu. Tasya pun menggali sebuah lubang untuk menanam bibit bunga mawar. Ibu menutup lubang itu, kemudian Tasya menyiram dengan air. Ibu berpesan agar Tasya merawat tanamannya dengan baik dan penuh perhatian. Selain memerlukan air, tanaman juga diberi pupuk agar tumbuh dengan baik. Nah, pada cerita menanam bunga mawar, terdapat kata sapaan nama diri, yaitu Tasya dan Ibu. Selain nama diri dan panggilan keluarga, kata sapaan juga digunakan pada gelar atau profesi. Misalnya, kapten, dokter, lurah, camat, dan lain sebagainya. Selain itu dapat juga berupa nyonya, tuan, dan nona.
Ada pula kata sapaan yang berupa nama pelaku seperti penonton, peserta, pendengar, atau hadirin. Nah, seperti yang tadi udah Ibu jelaskan tentang dongeng rubah dan kambing, kata sapaan di dalam dongeng yang Ibu ceritakan tadi adalah kata sapaan berupa rubah. Kambing bertanya kepada rubah, "Apa yang Anda lakukan di dalam sumur, Tuan Rubah?" Seperti itu anak-anak. Jadi nanti boleh kalian lihat kembali, buka kembali isi tulisan dongeng yang sudah kalian tulis secara singkat, dan coba kalian lihat kata sapaan apa sih yang terkandung di dalam dongeng yang sudah kalian baca dan kalian tulis. Nah, lalu kalau kalian sudah tahu, kalian boleh nulis di belakang di belakang kertas yang sudah kalian tulis cerita dongeng tersebut. Seperti itu anak-anak. Jadi kalian harus mengerjakannya secara mandiri ya. Kalau misalnya kalian masih kurang paham atau bingung, kalian bisa boleh bertanya sama ibu dan bisa kembali baca pada bukunya kalian lagi, buku Bahasa Indonesianya halaman 101 sampai 102. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, sekian pembelajaran kita untuk materi menirukan kata sapaan dalam dongeng. Jika kalian masih bingung dan kurang paham, kalian bisa langsung bertanya kepada orang tua, kepada ibu, atau baca kembali buku Bahasa Indonesia kalian. Nah, sekian dari pembelajaran hari ini. Ibu berharap kalian tetap semangat belajarnya meskipun kalian belajar di rumah. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatannya anak-anak. Sampai jumpa.